Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang distribusi layanan melalui fisik dan saluran elektronik. Sebelum saya melanjutkan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fankozi Ahmad, NIM 190803101028. Langsung saja. Yang pertama, pengertian distribusi. Distribusi adalah memindahkan barang saluran fisik ke distributor dan agen penjualan atau ke pengguna akhir. Jasa pada prinsipnya tidak ada yang berpindah dari segi kepemilikan, pengalaman, kinerja, dan secara fisik tidak dapat dikirim atau disimpan. Sementara mengirimkan informasi adalah merupakan transaksi yang banyak dilakukan melalui 1. Menerapkan model aliran distribusi ke layanan. Yang kedua, perbedaan antara layanan, tambahan, dan inti. Yang ketiga, keputusan tempat dan waktu. Yang keempat, inovasi layanan yang difasilitasi oleh teknologi. Yang kelima, e-commerce dan waralaba. Dan yang terakhir, tantangan pasar domestik besar. Terima kasih. Baik, untuk slide berikutnya, saya Hilda Tiningrum, NIM 190-803-101032 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menerapkan model aliran distribusi ke layanan. Distribusi memiliki 3 elemen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada arus informasi dan promosi. Arus ini sangat berkaitan dengan penawaran jasa atau layanan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan file pelanggan yang tertarik untuk membeli layanan tersebut, atau bisa dibilang untuk menarik minat pelanggan agar membeli layanan-layanan tersebut. Dapat kita contohkan seperti periklanan, public relation, dan lain sebagainya. Yang kedua ada arus negosiasi. Pada slide tersebut, arus negosiasi memiliki tujuan hak untuk menggunakan layanan. Dapat dirinci lagi, arus negosiasi ini yaitu pencapaian suatu kesepakatan dalam hal fitur dan layanan beserta persyaratan-persyaratan penawaran sehingga kontrak pembelian dapat ditutup. Tujuannya untuk menjual hak penggunaan suatu layanan. Dapat dicontohkan seperti menjual tiket dan reservasi. Yang ketiga ada arus produk. Pada slide tersebut, arus produk yaitu untuk mengembangkan jaringan situs lokal. Dapat dirinci lagi, arus produk yaitu layanan yang banyak melibatkan pengolahan manusia atau kepemilikan, mensyaratkan adanya fasilitas fisik untuk menghantarkan layanan. Berikutnya di sini kami akan membahas tentang membedakan antara layanan tambahan dan layanan inti. Jasa inti adalah proses yang berhubungan dengan manusia dan barang yang membutuhkan tempat fisik. Jasa ini sangat membatasi distribusi mereka, dan dalam prosesan informasinya dapat didistribusikan secara elektronik. Sedangkan jasa tambahan atau layanan tambahan ini dapat berwujud dan tidak dapat berwujud, dan layanan ini didistribusikan secara luas dan hemat biaya melalui saluran non-fisik seperti melalui internet dan telepon dan lain sebagainya. Baik, untuk slide selanjutnya, saya Nabila Aulianisa, NIM 1908-03-101029 akan membaca materi tentang keputusan tempat dan waktu. Faktor penetapan lokasi jasa. 1. Toko mini membuat banyak cabang kecil untuk memaksimalkan cakupan geografis. 2. Berlokasi di gedung serbaguna. Lokasi yang paling jelas bagi layanan pelanggan adalah yang dekat dengan tempat tinggal atau tempat kerja konsumen. Ketiga, hambatan lokasi. Meskipun kenyamanan pelanggan itu penting, kebutuhan skala ekonomi menjadi isu operasional yang dapat membatasi pilihan lokasi. Persyaratan operasional menetapkan batasan yang ketat untuk beberapa layanan tertentu. Waktu pengantar jasa.
Satu, tradisional dengan jadwal terbatas hanya pada hari kerja, jam terbatas, Minggu hari istirahat bagi umat Kristen, Sabtu untuk Yahudi, dan Jumat untuk umat Islam. Dua, sekarang fleksibel dengan layanan 7 hari seminggu, layanan 24 jam di seluruh dunia. Ketiga, beberapa organisasi menghindari operasi 7 hari kerja. Selanjutnya, inovasi penyampaian layanan yang difasilitasi oleh teknologi, yaitu meliputi 1. Inovasi teknologi. Contohnya, pengembangan telepon seluler dan wifi teknologi yang berkecepatan tinggi yang mengubah pengguna internet berasal dari mana saja. Teknologi pengenalan suara, situs web, kartu pintar, atau disebut dompet elektronik yang berisi uang digital. Kedua, tingkatan aksesibilitas layanan. Ketiga, memberikan informasi atau interaksi yang benar pada waktu yang tepat. Keempat, mengelola informasi yang real terkini. Selanjutnya, e-commerce, yaitu meliputi 1. Internet memfasilitasi 5 kategori, yaitu informasi, perundingan, layanan, transaksi, promosi. 2. Saluran elektronik yang menawarkan alternatif selain saluran fisik tradisional. 3. Waktu, yaitu 24 jam tersedia penghemat waktu dan tenaga, kemudahan mencari informasi dan jasa. 4. Hemat. Selanjutnya, waralaba, yaitu meliputi 1. Cara yang populer untuk memperluas pengiriman konsep layanan yang efektif. 2. Waralaba adalah strategi pertumbuhan cepat. 3. Kerugian dari waralaba yaitu 1. Berupa kehilangan kendali sistem pengiriman. 2. Kontrol kualitas yang efektif adalah hal yang terpenting namun sangat sulit. 3. Konflik mungkin akan timbul terutama saat mereka yang telah memiliki pengalaman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Septemi, NIM 190-803-111031. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan distribusi di pasar domestik besar. Di poin pertama, layanan pemasaran yaitu logistik fisik menghadapi tantangan karena yang pertama, adanya jarak yang terlibat. Di sini yang dimaksud adalah wilayah geografisnya. Yang kedua, adanya beberapa zona waktu. Yang ketiga, multikulturalisme, terutama imigran dan penduduk asli. Yang keempat, adanya perbedaan dalam hukum dan tarif pajak. Di poin yang kedua, perusahaan besar AS melawan ini dengan yang pertama, menargetkan segmen pasar tertentu. Yang kedua, mencari ceruk pasar yang sempit. Poin yang ketiga, tantangan pemasaran terbesar yakni melayani banyak segmen di seluruh wilayah geografis yang luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses layanan mempengaruhi entry pasar internasional. Di poin pertama, yaitu layanan pemrosesan orang memerlukan kontak langsung dengan pelanggan. Di sini ada beberapa poin lagi, yaitu yang pertama, konsep layanan ekspor. Konsep ini bertindak sendiri atau bermitra dengan pemasok lokal, misalnya rantai restoran, hotel, perusahaan penyewaan mobil. Selanjutnya ada pelanggan impor. Yang dimaksud di sini adalah mengundang pelanggan dari luar negeri ke negara asal perusahaan itu sendiri, misalnya rumah sakit yang melayani wisata medis. Kemudian kirim pelanggan ke lokasi baru, bisa menggunakan transportasi penumpang seperti jalur udara, laut maupun darat. Poin selanjutnya, adanya pemrosesan kepemilikan melibatkan layanan untuk kepemilikan fisik pelanggan, misalnya perbaikan dan pemeliharaan angkutan barang. Poin selanjutnya yaitu layanan berbasis informasi meliputi layanan pemrosesan mental dan layanan pemrosesan informasi. Di sini ada ekspor layanan ke pabrik layanan lokal. Yang kedua, pelanggan impor. Yang ketiga, ekspor informasi melalui telekomunikasi yang diubah secara lokal. Di sini datanya bisa dapat diunduh melalui CD atau DVD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Firsi Husul Hatimah NIM 190803101026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mendukung adopsi strategi transnasional. Faktor-faktor yang mendukung adopsi strategi transnasional ini meliputi beberapa bagian. Bagian pertama ada pengemudi kompetensi. Pengemudi kompetensi ini ada persaingan dari luar negeri, ada perusahaan yang mungkin diwajibkan untuk mengikuti persaingan ke pasar baru untuk melindungi posisi mereka dari tempat lain. Selanjutnya ada driver teknologi. Driver teknologi ini yaitu kemajuan teknologi informasi atau mobilitas peralatan dan digital suara. Selanjutnya ada driver biaya. Driver biaya ini ada skala ekonomi. Selanjutnya ada biaya operasi lebih rendah. Terus kemudian ada pengemudi pemerintah. Pengemudi pemerintah ini ada kebijakan perdagangan yang menguntungkan standar teknis dan peraturan pemasaran umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mode internasionalisasi. Mode internasionalisasi ini ada layanan berbasis informasi ekspor. Layanan berbasis informasi ekspor ada kiriman melalui saluran elektronik, ada simpanan di media fisik, dan kiriman barang dagang. Selanjutnya, bagian kedua ada gunakan pihak ketiga untuk memasarkan atau memberikan konsep layanan. Memberikan konsep layanan ini ada beberapa bagian. Bagian pertama ada agen insensi, bagian kedua ada pialang, terus bagian ketiga ada warlaba, terus yang ketiga ada mitra aliansi. Selanjutnya ada usaha patung minoritas. Terus bagian yang ketiga ada kontrol perusahaan jasa di luar negeri. Kontrol perusahaan jasa ini ada investasi langsung dalam bisnis baru. Selanjutnya ada pembelian bisnis yang ada. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan kali ini, saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai untuk produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih untuk mengalihkan kepemilikan produk, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari produsen ke konsumen. Tujuannya untuk mencapai pasar tertentu, jadi pasar merupakan akhir dari kegiatan saluran. Konsep tentang saluran pemasaran di sini berorientasi pada keputusan di mana fungsi-fungsi saluran tidak dapat dilakukan dengan baik, dan tanpa adanya beberapa strategi itu sendiri merupakan suatu rencana umum atau penyaluran dengan sebagai petunjuk untuk mengambil keputusan dalam kegiatan saluran. Dalam hal ini, strategi mempunyai hubungan yang erat dengan manajemen secara fisik maupun non-fisik daripada saluran.